Jangan abaikan ini. Banyak orang merasa dirinya baik-baik saja hari ini, padahal tanpa sadar mereka sedang berjalan menuju krisis dengan mata tertutup. Yang lebih berbahaya bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka tidak siap secara mental, strategi, dan kebiasaan. Pertanyaannya sederhana tapi menusuk. Kalau tahun 2027 benar-benar terjadi krisis besar, apakah kamu akan bertahan atau justru menjadi korban berikutnya? Kalau kamu merasa aman hanya karena kondisi hari ini masih stabil, justru disitulah letak masalahnya. Kita mulai dari hal paling mendasar tapi justru paling sering diabaikan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak siap menghadapi krisis? Ini bukan sekedar soal tidak punya uang. Ini tentang kombinasi antara kebiasaan, pola pikir, dan keputusan finansial yang tanpa sadar membuat posisi kamu rapuh. Krisis dalam konteks ekonomi bukan peristiwa langka. Kita sudah melihat pola berulang, mulai dari krisis Asia 1998, krisis global 2008, hingga tekanan ekonomi saat pandemi 2020. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa setiap 8-12 tahun, dunia cenderung mengalami tekanan ekonomi signifikan. Artinya krisis bukan jika, tapi kapan. Tanda pertama yang sering tidak disadari adalah kamu tidak punya dana darurat yang layak. Ini bukan sekedar tabungan kecil yang bisa habis dalam 2 minggu. Dana darurat idealnya mencakup minimal 3-6 bulan pengeluaran hidup. Namun data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia bahkan tidak memiliki dana cadangan untuk bertahan 1 bulan tanpa pemasukan. Sekarang saya tanya, kalau besok penghasilan kamu berhenti total, berapa lama kamu bisa bertahan tanpa panik? Masalahnya bukan hanya pada jumlah uang, tapi cara berpikir. Banyak orang merasa nanti saja nabung kalau sudah ada sisa, padahal realitanya sisa itu hampir tidak pernah ada. Gaya hidup selalu berkembang mengikuti pendapatan. Ini seperti kamu mencoba mengisi ember yang bocor tanpa pernah menutup lubangnya. Akibatnya ketika krisis datang dan pendapatan terganggu, kamu langsung berada di posisi defensif, bahkan terpaksa berhutang untuk bertahan hidup. Bagaimana solusinya? Bukan dengan menunggu kaya, justru dimulai dari sekarang, sekecil apapun nominalnya. Pisahkan dana darurat di rekening terpisah, bukan di dompet yang sama dengan uang harian. Gunakan prinsip sederhana, yaitu bayar diri sendiri dulu, baru sisanya untuk kebutuhan lain. Bahkan menyisihkan 10% dari penghasilan secara konsisten jauh lebih kuat dibanding menunggu angka besar tapi tidak pernah terjadi. Dampaknya sangat jelas. Dengan dana darurat, kamu membeli waktu, dan dalam situasi krisis, waktu adalah aset paling mahal. Kamu tidak perlu panik, tidak perlu mengambil keputusan buruk, dan yang paling penting, kamu punya ruang untuk berpikir jernih. Sekarang kita masuk ke tanda kedua yang sering terlihat normal, tapi sebenarnya berbahaya, yaitu kamu hanya memiliki satu sumber penghasilan. Ini adalah jebakan terbesar kelas pekerja modern. Kamu merasa aman karena punya pekerjaan tetap, gaji bulanan, bahkan mungkin tunjangan. Tapi pernahkah kamu berpikir, apa yang terjadi jika satu sumber itu hilang? Krisis tidak pernah meminta izin. Perusahaan bisa melakukan efisiensi, pengurangan karyawan, atau bahkan tutup. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa saat pandemi, jutaan pekerja di Indonesia kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Dan yang paling terpukul adalah mereka yang tidak memiliki alternatif penghasilan. Ini seperti berdiri di atas satu kaki. Selama tidak ada gangguan, kamu merasa stabil. Tapi begitu ada dorongan kecil, kamu langsung jatuh. Memiliki satu sumber penghasilan berarti kamu menempatkan seluruh hidup finansial kamu pada satu titik resiko. Mengapa ini terjadi? Karena banyak orang terjebak dalam kenyamanan. Setelah mendapatkan pekerjaan tetap, fokus hanya pada stabilitas, bukan diversifikasi. Padahal di era sekarang, peluang untuk memiliki penghasilan tambahan jauh lebih terbuka, mulai dari bisnis kecil, investasi, hingga monetisasi keterampilan. Solusinya bukan berarti kamu harus langsung membuka bisnis besar, mulai dari hal sederhana. Jika kamu punya skill menulis, desain, atau berbicara, ubah itu menjadi aset yang bisa menghasilkan. Bahkan membuat konten digital pun bisa menjadi sumber penghasilan jangka panjang jika dikelola dengan serius. Pertanyaannya, apakah kamu sudah mulai membangun kaki kedua untuk menopang hidup kamu? Atau kamu masih mengandalkan satu titik yang bisa runtuh kapan saja? Dampaknya sangat signifikan. Orang yang memiliki lebih dari satu sumber penghasilan cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Mereka tidak panik ketika satu sumber terganggu, karena masih ada aliran lain yang menopang.
Ini bukan soal menjadi kaya, tapi soal bertahan. Sekarang coba kamu refleksikan, dari dua tanda ini saja apakah kamu sudah aman atau justru mulai merasa ada yang perlu diperbaiki. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya yang sering dianggap sepele tapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Tanda ketiga adalah kamu tidak memahami arus kas pribadi kamu sendiri. Kedengarannya sederhana tapi faktanya banyak orang tidak benar-benar tahu kemana uang mereka pergi setiap bulan. Apa itu arus kas? Secara sederhana ini adalah pergerakan uang masuk dan keluar. Masalahnya banyak orang hanya fokus pada berapa besar penghasilan, bukan bagaimana uang itu digunakan. Data dari survei literasi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah, terutama dalam pengelolaan keuangan sehari-hari. Artinya banyak orang bekerja keras tapi tidak benar-benar mengontrol hasil kerjanya. Pernahkah kamu merasa uang cepat habis tanpa tahu penyebab pastinya? Itu bukan kebetulan, itu adalah tanda bahwa arus kas kamu tidak terkelola. Tanpa pencatatan, tanpa evaluasi, kamu seperti mengemudi tanpa dashboard. Kamu bergerak tapi tidak tahu kecepatan, bahan bakar, atau arah. Mengapa ini berbahaya dalam konteks krisis? Karena saat kondisi normal saja kamu tidak punya kendali, apalagi saat kondisi tertekan. Ketika pemasukan menurun, kamu tidak tahu bagian mana yang bisa dipangkas, mana yang wajib dipertahankan. Akhirnya, keputusan yang diambil cenderung reaktif bukan strategis. Solusinya sangat praktis tapi membutuhkan disiplin, mulai mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Tidak perlu rumit, cukup gunakan catatan sederhana atau aplikasi. Setelah itu evaluasi setiap akhir bulan, kelompokkan pengeluaran menjadi kebutuhan, keinginan, dan pemborosan. Di sini kamu akan mulai melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat. Dampaknya kamu mendapatkan kontrol, dan dalam krisis kontrol adalah kekuatan. Kamu tahu mana yang bisa ditekan, mana yang harus dijaga, dan bagaimana mengatur ritme keuangan agar tetap stabil meskipun tekanan meningkat. Sekarang kita masuk ke tanda keempat yang sering dianggap hal biasa tapi sebenarnya sangat beresiko, yaitu kamu memiliki hutang konsumtif yang tidak terkendali. Hutang pada dasarnya bukan hal buruk, tapi masalah muncul ketika hutang digunakan untuk konsumsi bukan produktivitas. Misalnya membeli barang yang nilainya langsung turun atau gaya hidup yang sebenarnya tidak mampu kamu pertahankan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa tren penggunaan kredit konsumtif termasuk kartu kredit dan pay later terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini yang perlu kamu pahami. Hutang konsumtif adalah beban masa depan yang kamu tarik ke hari ini. Saat kondisi ekonomi stabil mungkin masih terasa ringan, tapi ketika krisis datang dan penghasilan terganggu, hutang ini berubah menjadi tekanan yang sangat berat. Bayangkan kamu sedang berlari, lalu tiba-tiba harus membawa beban tambahan di punggung. Itulah efek hutang saat krisis. Bukan hanya menguras keuangan, tapi juga mengganggu mental. Banyak orang akhirnya terjebak dalam lingkaran hutang, gali lubang, tutup lubang, hanya untuk bertahan. Mengapa banyak orang terjebak di sini? Karena ilusi kenyamanan instan. Kemudahan akses kredit membuat orang merasa mampu membeli sesuatu yang sebenarnya belum bisa mereka tanggung. Ditambah lagi tekanan sosial dan gaya hidup, membuat keputusan finansial seringkali didorong oleh emosi, bukan logika. Solusinya jelas, tapi tidak selalu mudah. Pertama, bedakan antara hutang produktif dan konsumtif. Jika hutang tidak menghasilkan nilai atau pemasukan, pertimbangkan ulang. Kedua, buat strategi pelunasan. Fokus pada hutang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu. Ketiga, hentikan kebiasaan menambah hutang baru sebelum yang lama selesai. Dampaknya akan sangat terasa. Dengan mengurangi beban hutang, kamu mengurangi tekanan tetap dalam hidup kamu. Artinya ketika krisis datang, kamu tidak harus bertarung di dua sisi sekaligus, yaitu kehilangan pemasukan dan beban hutang yang terus berjalan. Sekarang coba jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar mengontrol uang kamu atau justru uang yang mengontrol kamu? Sekarang kita masuk ke tanda yang lebih dalam. Bukan hanya soal uang yang terlihat, tapi fondasi yang menentukan apakah kamu bisa bertahan ketika kondisi benar-benar berubah. Tanda kelima adalah kamu tidak memiliki aset yang produktif. Apa maksudnya? Aset produktif adalah sesuatu yang bisa menghasilkan nilai atau pemasukan, bahkan ketika kamu tidak aktif bekerja. Ini bisa berupa investasi, bisnis kecil, properti yang disewakan, atau bahkan keterampilan yang bisa dimonetisasi.
Masalahnya banyak orang mengira mereka punya aset padahal sebenarnya hanya memiliki barang konsumtif. Pernahkah kamu merasa sudah punya banyak, tapi tidak ada yang benar-benar menghasilkan? Misalnya kendaraan, gadget mahal, atau barang gaya hidup lainnya. Secara psikologis terasa seperti aset, tapi secara finansial tidak memberi arus kas. Dalam krisis, aset seperti ini tidak membantu, bahkan sering menjadi beban. Data dari berbagai laporan keuangan menunjukkan bahwa individu dengan sumber pendapatan pasif cenderung lebih tahan terhadap tekanan ekonomi. Logikanya sederhana, ketika satu aliran terganggu, masih ada aliran lain yang berjalan. Sebaliknya, jika semua bergantung pada tenaga aktif, maka ketika aktivitas berhenti, penghasilan ikut berhenti. Mengapa banyak orang tidak punya aset produktif? Karena fokusnya selalu jangka pendek. Penghasilan digunakan untuk konsumsi, bukan akumulasi. Ini seperti menanam tanaman, tapi selalu dipanen sebelum sempat tumbuh besar. Akibatnya tidak pernah ada pohon yang benar-benar menghasilkan buah secara berkelanjutan. Solusinya adalah mengubah arah alokasi. Tidak harus langsung besar, kamu bisa mulai dari investasi sederhana seperti reksadana, saham, atau membangun aset digital seperti konten. Yang penting adalah konsistensi dan pemahaman bahwa setiap rupiah yang kamu tanam hari ini adalah pondasi untuk masa depan. Dampaknya sangat signifikan. Dengan aset produktif, kamu menciptakan mesin yang bekerja untuk kamu. Dalam krisis ini menjadi penopang yang sangat penting, karena kamu tidak sepenuhnya bergantung pada satu aktivitas saja. Sekarang kita masuk ke tanda keenam, yang sering tidak disadari karena sifatnya tidak terlihat, yaitu kamu tidak memiliki kemampuan adaptasi yang kuat. Krisis tidak hanya menguji keuangan, tapi juga kemampuan berpikir dan bertindak. Dunia berubah cepat, pekerjaan yang hari ini relevan, besok bisa tergantikan. Data dari berbagai laporan ketenagakerjaan global menunjukkan bahwa otomatisasi dan teknologi terus menggantikan pekerjaan rutin. Artinya siapa yang tidak berkembang akan tertinggal. Pertanyaannya, apakah kamu masih mengandalkan skill yang sama seperti 5 tahun lalu? Atau kamu terus belajar dan beradaptasi? Banyak orang merasa aman karena sudah ahli di satu bidang, tapi dalam krisis, spesialisasi tanpa fleksibilitas bisa menjadi kelemahan. Ini seperti kamu sangat jago berenang di kolam, tapi tiba-tiba harus menghadapi laut. Tanpa adaptasi, keahlian itu tidak cukup. Mengapa ini terjadi? Karena zona nyaman. Belajar hal baru terasa sulit, tidak langsung menghasilkan, dan sering ditunda. Padahal kemampuan adaptasi adalah investasi paling penting dalam jangka panjang. Solusinya adalah membangun kebiasaan belajar yang konsisten, tidak harus formal. Kamu bisa belajar dari buku, kursus online, atau pengalaman langsung. Fokus pada skill yang relevan dengan perubahan zaman, seperti literasi digital, komunikasi, dan problem solving. Selain itu, latih juga pola pikir terbuka. Jangan terlalu cepat menolak perubahan. Justru lihat perubahan sebagai peluang. Orang yang mampu melihat peluang di tengah krisis adalah mereka yang tidak hanya bertahan, tapi bisa berkembang. Dampaknya sangat besar. Dengan kemampuan adaptasi, kamu tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tapi bisa mengantisipasi. Kamu menjadi lebih fleksibel, lebih cepat bergerak, dan tidak mudah terjebak dalam satu kondisi. Sekarang coba renungkan, jika dunia berubah drastis dalam 2-3 tahun ke depan, apakah kamu siap mengikuti perubahan itu? Atau justru akan tertinggal karena terlalu lama berada di zona nyaman? Sekarang kita masuk ke dua tanda terakhir. Ini bukan lagi sekedar soal uang atau keterampilan, tapi tentang cara kamu melihat dunia dan mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Dan justru disinilah banyak orang paling lengah. Tanda ketujuh adalah kamu tidak mengikuti perkembangan ekonomi dan informasi penting secara aktif. Apa maksudnya? Banyak orang menjalani hidup seperti autopilot. Bangun, bekerja, pulang, ulangi, tanpa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Padahal krisis tidak datang tiba-tiba tanpa sinyal, selalu ada tanda-tanda awal. Inflasi mulai naik, suku bunga meningkat, daya beli menurun, gelombang pemutusan hubungan kerja mulai terjadi. Semua ini bisa dilihat kalau kamu mau memperhatikan. Sebagai gambaran, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dalam beberapa periode, kenaikan harga kebutuhan pokok seringkali mendahului tekanan ekonomi yang lebih besar. Bank Indonesia juga secara berkala menyesuaikan suku bunga sebagai respon terhadap kondisi global. Ini bukan sekedar angka, ini adalah sinyal. Dan masalahnya banyak orang tidak membaca sinyal ini.
Pernahkah kamu merasa tiba-tiba semua jadi mahal? Tiba-tiba banyak perusahaan melakukan efisiensi. Sebenarnya itu bukan tiba-tiba, itu akumulasi dari proses yang sudah berjalan sebelumnya. Mengapa banyak orang tidak peduli? Karena merasa itu bukan urusan mereka. Ekonomi dianggap terlalu rumit, terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal kenyataannya keputusan-keputusan besar dalam hidup kamu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Solusinya sederhana tapi sangat berdampak. Mulai biasakan diri untuk mengikuti informasi ekonomi, minimal dari sumber yang kredibel seperti laporan resmi pemerintah, berita ekonomi, atau analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak perlu menjadi ahli, cukup memahami arah. Selain itu, latih diri untuk berpikir kritis. Jangan langsung percaya pada satu informasi. Bandingkan, analisis, dan tarik kesimpulan sendiri. Ini penting agar kamu tidak mudah panik atau terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Dampaknya, kamu menjadi lebih siap secara mental dan strategis. Kamu bisa mengantisipasi perubahan sebelum terjadi. Dalam krisis, orang yang bergerak lebih cepat biasanya berada dalam posisi yang lebih aman. Sekarang kita masuk ke tanda terakhir, tanda ke-8, yang paling halus tapi sangat menentukan, yaitu kamu tidak memiliki rencana yang jelas untuk menghadapi skenario terburuk. Ini yang sering terjadi. Banyak orang berharap semuanya akan baik-baik saja. Mereka tidak pernah benar-benar memikirkan kemungkinan terburuk, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak nyaman untuk dibayangkan. Padahal dalam dunia nyata, harapan tanpa persiapan adalah resiko. Coba saya tanya, jika besok kamu kehilangan pekerjaan, apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Jika pengeluaran naik drastis, apa yang akan kamu kurangi? Jika kondisi ekonomi memburuk selama 1 tahun, bagaimana strategi kamu bertahan? Kalau kamu tidak punya jawaban yang jelas, itu artinya kamu belum siap. Mengapa ini penting? Karena dalam kondisi krisis, waktu untuk berpikir sangat terbatas. Keputusan harus diambil cepat. Dan tanpa rencana, kamu cenderung mengambil keputusan berdasarkan emosi bukan logika. Analogi sederhananya seperti ini. 2 orang berada di kapal yang sama saat badai datang. Yang satu sudah menyiapkan pelampung, memahami arah angin, dan tahu apa yang harus dilakukan. Yang satu lagi hanya berharap badai cepat berlalu. Menurut kamu, siapa yang punya peluang lebih besar untuk selamat? Solusinya adalah membuat skenario. Tidak perlu rumit, tapi harus realistis. Buat minimal 3 kondisi, yaitu normal, menurun, dan terburuk. Untuk setiap kondisi, tentukan langkah konkret. Misalnya, berapa pengeluaran yang harus dipangkas, aset apa yang bisa dicairkan, atau sumber penghasilan apa yang bisa diaktifkan. Selain itu, komunikasikan juga dengan orang terdekat. Jika kamu memiliki keluarga, pastikan mereka memahami kondisi dan rencana yang kamu buat. Ini penting agar semua bergerak dalam arah yang sama ketika situasi berubah. Dampaknya sangat kuat. Dengan rencana yang jelas, kamu tidak hanya siap secara finansial, tapi juga secara mental. Kamu tidak panik, tidak bingung, dan bisa bergerak dengan lebih terarah. Sekarang setelah kita membahas 8 tanda ini, coba kamu berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Apakah kamu benar-benar siap? Atau selama ini kamu hanya merasa siap tanpa benar-benar membangun fondasi yang kuat? Karena kesadaran adalah langkah pertama, tapi tanpa tindakan semuanya tetap sama. Sekarang kita sudah melihat dengan jelas 8 tanda yang sering diabaikan, yaitu tidak punya dana darurat, hanya mengandalkan satu sumber penghasilan, tidak memahami arus kas, terjebak hutang konsumtif, tidak memiliki aset produktif, tidak mampu beradaptasi, tidak mengikuti perkembangan ekonomi, dan tidak punya rencana menghadapi skenario terburuk. 8 hal ini bukan teori, ini adalah realitas yang menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan terpukul ketika krisis benar-benar datang. Kamu tidak perlu memperbaiki semuanya sekaligus, tapi kamu harus mulai fokus pada satu perubahan nyata hari ini. Mungkin mulai mencatat pengeluaran, mungkin mulai menyisihkan dana darurat, atau mulai membangun sumber penghasilan tambahan. Yang penting bukan seberapa besar langkahnya, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Ingat, krisis tidak menghancurkan semua orang. Krisis hanya menghancurkan mereka yang tidak siap. Sementara bagi yang siap, krisis justru menjadi titik balik. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dan satu hal terakhir,
Masa depan tidak ditentukan oleh apa yang kamu harapkan, tapi oleh apa yang kamu persiapkan mulai hari ini. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang nyata untuk kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jejolog. Wassalam.